Anda merasakan gigitan dingin yang tajam di bulu-bulu Anda, embusan angin beku yang membawa butiran es dari bentangan putih yang terus meluas di kejauhan. Ini sekitar 34 juta tahun yang lalu, di tengah periode Oligosen. Planet kita sedang mengalami perubahan dramatis, pendinginan global yang besar, mengukir kembali lanskap dan lautan. Anda berdiri di tepi benua yang kini mulai diselimuti es, merasakan getaran samar dari gletser yang terbentuk, merasakan bagaimana dunia di sekitar Anda membeku. Anda adalah seekor proto-pinguin, sebuah keturunan dari burung-burung yang telah melepaskan langit, sepenuhnya berkomitmen pada kehidupan di lautan. Namun, kondisi sekarang jauh lebih ekstrim dari sebelumnya. Udara begitu dingin hingga napas Anda membeku, dan daratan di sekitar Anda adalah hamparan tandus yang beku, tanpa pepohonan atau vegetasi. Di daratan ini, tidak ada makanan, hanya dingin dan kerasnya elemen alam. Tekanan untuk bertahan hidup sangat brutal. Dinginnya udara dan terutama air dapat membunuh dengan cepat. Namun, di bawah permukaan lautan yang membeku, sebuah peluang luar biasa terbentang. Arus laut dingin yang baru terbentuk dan semakin kuat, membawa nutrisi dari kedalaman ke permukaan, memicu ledakan kehidupan. Anda melihat kawanan krill, ikan-ikan kecil, dan organisme laut lainnya berkembang biak dalam jumlah yang belum pernah ada sebelumnya. Ini adalah gudang makanan yang tak ada habisnya, tetapi hanya bagi mereka yang bisa menaklukkan dinginnya. Anda terjun ke dalam air yang menusuk, merasakan sensasi dingin yang seharusnya membekukan hingga ke tulang. Tetapi Anda tidak merasakan itu. Sebaliknya, Anda merasakan sebuah selimut pelindung yang luar biasa, sebuah baju zirah termal yang telah disempurnakan selama jutaan tahun adaptasi. Bulu-bulu Anda, yang telah menjadi lebih pendek, lebih rapat, dan lebih kaku, membentuk lapisan yang hampir kedap udara. Di bawahnya, Anda merasakan lapisan bulu halus yang rapat, yang berfungsi untuk menjebak lapisan udara tipis, menciptakan insulasi termal yang luar biasa. Anda juga merasakan kelenjar minyak khusus di dekat pangkal ekor Anda bekerja lebih aktif. Anda secara naluriah menyebarkan minyak ini ke seluruh bulu-bulu Anda, meminyaki setiap helai, menciptakan lapisan anti-air yang sempurna. Minyak ini memastikan bahwa air tidak pernah mencapai kulit Anda, menjaga lapisan udara isolasi tetap kering dan efektif, bahkan setelah berjam-jam menyelam di air beku. Tubuh Anda, yang telah ramping dan berbentuk torpedo, kini semakin disempurnakan untuk efisiensi termal dan hidrodinamis. Tulang-tulang Anda yang padat memberikan bobot yang sempurna untuk menyelam dalam, menahan tekanan air, dan bermanuver dengan ketangkasan yang luar biasa di antara es yang mengapung. Flipper Anda memukul air dengan kekuatan yang tak tertandingi, mendorong Anda melesat seperti roket hidup, memungkinkan Anda mengejar mangsa di kedalaman yang minim cahaya. Pendinginan global ini, dengan perluasan lapisan es kutub, adalah momen evolusi yang krusial. Perubahan iklim ini secara radikal mengubah distribusi mangsa dan menciptakan tekanan seleksi yang intens. Hanya individu dengan adaptasi termal dan kemampuan berburu bawah air yang paling efisien yang dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Mutasi genetik yang meningkatkan ketahanan terhadap dingin dan efisiensi berburu di perairan es sangat disukai, mempercepat evolusi Anda menjadi makhluk kutub sejati. Pada akhirnya, Anda adalah nenek moyang penguin modern, sebuah bukti hidup dari kekuatan adaptasi terhadap perubahan iklim yang ekstrim. Dari burung yang mencari makan di perairan yang relatif hangat, Anda kini telah diukir oleh angin beku dan lautan es menjadi master termoregulasi dan penyelam ulung. Setiap bulu, setiap sel, setiap gerakan Anda adalah kisah tentang bagaimana alam merespons tantangan terbesar, mengubah ancaman menjadi peluang, dan menciptakan kehidupan yang luar biasa tangguh di batas-batas terdingin di bumi. Anda merasakan hembusan angin beku yang menusuk, membawa aroma es dan lautan yang luas. Ini sekitar 30 juta tahun yang lalu, di tengah periode Oligosen, dan dunia sedang dalam cengkeraman pendinginan global. Anda berdiri di tepi bentangan es yang masif, yang kini telah menguasai sebagian besar wilayah kutub selatan. Di atas kepala Anda, langit kelabu membentang luas, dan matahari bersinar samar di cakrawala. Anda adalah seekor penguin purba, dan lingkungan yang keras ini adalah rumah Anda yang baru. Di daratan yang tandus dan beku ini,
tidak ada kehidupan tumbuhan yang subur, dan makanan nyaris tidak ada. Setiap langkah di atas es terasa licin dan membutuhkan energi, tetapi Anda telah beradaptasi. Kaki Anda yang kekar, meski canggung di darat, memberikan stabilitas di permukaan yang tidak rata. Tekanan lingkungan sangat kuat, hanya spesies yang paling tangguh dan paling beradaptasi yang bisa bertahan di sini. Dingin yang ekstrim dan badai es yang sering terjadi bisa mematikan. Namun, di balik semua tantangan ini, terbentang sebuah peluang luar biasa, ceruk ekologi baru yang belum terisi, sebuah hadiah dari perubahan iklim. Anda melihat lautan yang membentang luas di hadapan Anda. Di bawah permukaan es yang tipis dan bergolak, sebuah dunia baru yang kaya menanti. Arus sirkumpolar Antarktika yang kuat kini terbentuk sepenuhnya, membawa nutrisi dari dasar laut ke permukaan, memicu ledakan populasi krill, ikan-ikan kecil, dan cumi-cumi. Ini adalah lumbung makanan yang melimpah ruah, sebuah hadiah bagi mereka yang bisa menaklukkannya. Anda terjun ke dalam air yang membekukan, merasakan bulu-bulu Anda yang telah disempurnakan. Bulu-bulu Anda yang pendek, rapat, dan berlilin, membentuk baju zirah kedap air yang tak tertembus, menjebak lapisan udara untuk isolasi termal yang sempurna. Anda merasakan tubuh Anda yang ramping dan berbentuk torpedo membelah air dengan minim hambatan, bergerak dengan kecepatan dan keanggunan yang luar biasa. Flipper Anda, yang dulunya adalah sayap udara, kini adalah mesin pendorong yang perkasa. Anda memukul air dengan kekuatan yang luar biasa, meluncurkan diri Anda melesat seperti torpedo hidup. Tulang-tulang Anda yang padat memberikan bobot yang ideal, memungkinkan Anda menyelam jauh ke kedalaman yang minim cahaya, menahan tekanan air yang menghancurkan. Mata Anda, yang telah beradaptasi untuk penglihatan bawah air, menembus kegelapan, melacak mangsa dengan presisi mematikan. Pendinginan global dan perluasan lapisan es kutub telah menciptakan batas-batas beku ini. Lingkungan ini, yang mematikan bagi banyak makhluk, adalah tempat Anda menemukan ceruk ekologi Anda yang sempurna. Dengan hilangnya kemampuan terbang, Anda sepenuhnya menginvestasikan diri pada penguasaan lingkungan laut. Anda adalah predator puncak di dunia bawah es, memanfaatkan kelimpahan krill yang tak tertandingi, yang telah berkembang biak dalam jumlah miliaran berkat kondisi laut yang baru. Anda tidak lagi menghadapi persaingan dari burung terbang lainnya untuk makanan di lautan ini. Anda juga relatif aman dari predator darat yang dominan di daratan yang jauh lebih hangat. Anda adalah penghuni yang tak tertandingi di ceruk baru ini, sebuah bukti hidup tentang bagaimana perubahan lingkungan yang dramatis dapat membuka jalan bagi bentuk-bentuk kehidupan baru yang luar biasa. Pada akhirnya, Anda adalah nenek moyang penguin modern, spesies yang telah mengukir takdirnya di batas-batas beku dunia. Anda adalah mahakarya adaptasi, sebuah simbol ketahanan dan kehebatan evolusi. Dari burung yang berani mencoba perairan, Anda kini adalah penguasa laut es, sebuah kisah tentang bagaimana alam dapat mengubah tantangan terbesar menjadi peluang terbesar, menciptakan kehidupan yang tangguh dan luar biasa di medan yang paling dingin dan tidak ramah di bumi. Anda merasakan dinginnya embusan angin yang kuat di tubuh Anda, membawa aroma laut dan kehidupan yang melimpah. Ini sekitar 20 juta tahun yang lalu, di era Miosen Tengah. Anda berdiri di garis pantai berbatu di belahan bumi selatan yang bergolak, mungkin di kepulauan sub-Antarktika yang masih muda. Di atas kepala Anda, langit biru yang luas membentang, sesekali dihiasi oleh awan yang bergerak cepat. Anda adalah seekor pinguin yang telah berkembang penuh, sebuah mahakarya adaptasi. Di daratan, Anda bergerak dengan langkah tegak dan unik, tubuh Anda yang kekar terasa padat dan kuat. Sayap-sayap Anda, yang telah sepenuhnya bertransformasi menjadi flipper yang efisien, tidak lagi memiliki kemampuan untuk terbang. Namun, di bawah permukaan lautan yang bergelombang, Anda tahu takdir Anda terukir. Tekanan lingkungan telah mendorong Anda ke dalam air. Dinginnya udara di daratan diimbangi oleh isolasi bulu Anda, tetapi godaan terbesar datang dari lautan. Anda melihat perairan yang kaya nutrisi di sekitar Anda, sebuah ekosistem yang meledak dengan kehidupan. Ini adalah Eden baru, yang tercipta oleh kekuatan geologis dan oseanografis, sebuah surga makanan yang tak tertandingi oleh apapun di daratan. Anda terjun ke dalam air yang menusuk,
merasakan sensasi familiar dari dingin yang menyegarkan. Bulu-bulu Anda yang pendek, rapat, dan berlilin membentuk baju zirah kedap air yang sempurna, menjebak lapisan udara untuk isolasi termal yang luar biasa. Anda merasakan tubuh Anda yang ramping dan berbentuk torpedo membelah air dengan minim hambatan, bergerak dengan kecepatan dan keanggunan yang luar biasa. Di bawah permukaan, Anda merasakan dampak dari peristiwa oseanografis yang monumental, terbentuknya arus sirkumpolar Antarktika. Anda merasakan air dingin yang kaya nutrisi ini mengalir di sekitar benua, menciptakan efek ubuling raksasa yang membawa mineral penting dari dasar laut ke permukaan. Ini adalah pemicu bagi ledakan kehidupan. Anda melihat kawanan krill, organisme mirip udang kecil, berkembang biak dalam jumlah miliaran, membentuk awan-awan merah jambu raksasa di dalam air. Ikan-ikan kecil, cumi-cumi, dan kehidupan laut lainnya juga berlimpah ruah, membentuk jaring makanan yang luar biasa subur. Ini adalah lingkungan yang sempurna bagi Anda, yang kini memiliki semua adaptasi untuk memanfaatkannya. Flipper Anda, yang dulunya adalah sayap udara, kini adalah mesin pendorong yang perkasa. Anda memukul air dengan kekuatan yang luar biasa, meluncurkan diri Anda melesat seperti torpedo hidup di antara kawanan krill yang padat. Tulang-tulang Anda yang padat memberikan bobot yang ideal, memungkinkan Anda menyelam jauh ke kedalaman, menahan tekanan air yang menghancurkan, dan bermanuver dengan presisi mematikan. Penglihatan Anda yang telah beradaptasi sempurna menembus kedalaman yang minim cahaya, melacak setiap gerakan mangsa. Hilangnya kemampuan terbang adalah harga yang telah Anda bayar, tetapi itu adalah harga yang kecil untuk dominasi yang luar biasa di bawah air. Energi yang dulunya terbagi antara terbang dan berburu kini sepenuhnya terfokus pada penguasaan lautan. Anda adalah predator puncak di ceruk ekologi yang kaya ini, tanpa persaingan yang berarti dari burung terbang lainnya. Arus laut dan pendinginan global telah berkolaborasi, menciptakan sebuah Eden baru yang dingin namun melimpah. Anda adalah bukti hidup dari bagaimana perubahan besar di planet dapat membuka jalan bagi bentuk-bentuk kehidupan baru yang luar biasa. Anda adalah penguin, puncak dari jutaan tahun adaptasi, sebuah simbol tentang bagaimana alam dapat menciptakan keseimbangan sempurna antara tantangan ekstrim dan kelimpahan yang luar biasa, mengukir master akuatik yang tak tertandingi. Anda merasakan dinginnya air yang menamparkan tubuh Anda, namun kali ini, Anda melihat ke sekeliling, bukan sebagai satu individu, melainkan sebagai bagian dari spektrum kehidupan yang luar biasa. Ini adalah masa kini, atau mungkin hanya beberapa ribu tahun yang lalu, di bentangan luas Samudra Selatan, di antara lempengan es dan pulau-pulau sub-Antarktika. Udara dipenuhi dengan suara panggilan ribuan burung, sebuah simfoni kehidupan yang berkembang pesat. Anda adalah penguin, bukan hanya satu jenis, tetapi banyak. Anda berdiri di garis pantai yang sama, namun Anda menyadari bahwa Anda adalah bagian dari garis keturunan yang telah bercabang, masing-masing menemukan cara uniknya untuk menaklukkan dunia yang sama. Di daratan, Anda melihat sesama penguin dengan berbagai ukuran, dari yang kecil dan gesit hingga yang besar dan megah, semuanya bergerak dengan langkah khas yang telah diwarisi. Tekanan lingkungan di sini sangat ekstrim, namun juga melimpah ruah. Dinginnya air dan daratan adalah konstan, tetapi arus sirkumpolar Antarktika yang kuat terus-menerus membanjiri perairan ini dengan nutrisi, menciptakan surga makanan. Ini adalah kanvas evolusi yang sempurna, tempat spesies yang telah beradaptasi dengan baik untuk laut dapat lebih lanjut berspesialisasi. Anda terjun ke dalam air, merasakan perbedaan yang mendalam di antara Anda dan kerabat Anda. Untuk Anda yang lebih besar, tubuh Anda terasa padat dan kuat, sebuah mesin penyelam yang dirancang untuk kedalaman yang luar biasa. Flipper Anda, yang lebih panjang dan lebar, memukul air dengan tenaga masif, mendorong Anda menembus kegelapan, mengejar mangsa seperti cumi-cumi besar dan ikan-ikan yang hidup di zona mesopelagik. Anda mampu menahan tekanan air yang menghancurkan, paru-paru Anda mengempis untuk mengurangi daya apung, dan darah Anda membawa oksigen secara efisien ke setiap sel. Anda adalah master penyelam dalam, penjelajah batas-batas vertikal lautan. Di sisi lain, Anda juga merasakan menjadi seekor penguin yang lebih kecil, dengan tubuh yang lebih ramping dan flipper yang lebih gesit. Anda menyelam ke perairan yang relatif dangkal,
di mana cahaya matahari masih menembus, mengejar kawanan krill yang tak terhitung jumlahnya. Anda tidak membutuhkan kekuatan untuk menyelam ke kedalaman ekstrim, melainkan kelincahan dan kecepatan untuk bermanuver di antara jutaan krill yang bergerak cepat, menangkap mereka satu persatu dengan paruh Anda yang runcing. Setiap gerakan flipper Anda adalah tarian yang lincah, sebuah respons terhadap kelimpahan mangsa yang lebih dekat ke permukaan. Bulu-bulu Anda, di semua bentuk ini, tetap menjadi perisai termal yang sempurna, tetapi ada variasi halus dalam kepadatan dan panjangnya, disesuaikan dengan paparan suhu dan kedalaman yang berbeda. Bentuk tubuh Anda selalu hidrodinamis, namun kini dengan siluet yang sedikit berbeda, lebih ramping untuk kecepatan pengejaran krill, lebih kekar untuk menahan tekanan kedalaman. Ini adalah hasil dari mutasi genetik yang tak terhitung jumlahnya yang telah mengukir setiap spesies ke dalam ceruk spesifiknya. Pergeseran iklim yang telah menciptakan zaman es dan arus laut yang konsisten ini, tidak hanya memungkinkan kelangsungan hidup Anda, tetapi juga mendorong diversifikasi ini. Ketika sumber makanan melimpah, ada ruang bagi berbagai strategi berburu, dan setiap strategi memicu adaptasi yang lebih lanjut. Koloni sosial Anda, sebuah strategi yang telah ada jutaan tahun, kini menjadi lebih kompleks, dengan panggilan dan perilaku kawin yang berbeda di antara spesies. Pada akhirnya, Anda melihat keragaman penguin modern, king, gento, adelie, emperor, dan banyak lagi, sebuah spektrum penyelam, masing-masing dirancang secara unik oleh evolusi untuk memanfaatkan aspek tertentu dari ekosistem Antarktika yang melimpah ini. Dari satu nenek moyang yang berani melepaskan langit, Anda telah berkembang biak menjadi banyak, masing-masing adalah master akuatik yang tak tertandingi di ceruknya. Anda merasakan tanah bergetar pelan di bawah kaki Anda, bukan karena gempa, melainkan karena langkah-langkah berat makhluk-makhluk raksasa. Ini sekitar 50 juta tahun yang lalu, di era Paleosen awal. Anda berdiri di garis pantai berbatu di Selandia Baru Purba, dan di hadapan Anda terhampar lautan biru yang luas. Udara terasa lembab dan hangat, jauh lebih hangat daripada kutub yang kita kenal sekarang, dan di kejauhan, hutan lebat menutupi perbukitan. Anda melihat ke arah pantai, dan Anda akan terkejut dengan apa yang Anda saksikan. Ini adalah penguin, ya, tetapi ukurannya luar biasa, menjulang tinggi, mungkin setinggi manusia dewasa. Mereka adalah penguin raksasa, Kumimanu, atau Crossvalia, atau spesies titan lainnya yang kini telah punah. Mereka bergerak dengan langkah yang lebih mantap di daratan daripada penguin modern, tubuh mereka kekar dan kuat. Sayap-sayap mereka, yang telah sepenuhnya menjadi flipper, kini terlihat sangat masif dan kuat. Tekanan lingkungan telah memungkinkan evolusi raksasa ini. Di daratan yang terisolasi ini, tidak ada predator darat besar yang mengancam. Anda bisa berkembang biak dengan aman, tanpa perlu kemampuan terbang untuk melarikan diri. Namun, kelimpahan sejati ada di dalam air. Lautan purba ini, yang jauh lebih hangat daripada samudra selatan modern, dipenuhi dengan mangsa. Ikan-ikan besar, cumi-cumi yang melimpah, dan kehidupan laut lainnya berkembang pesat, sebuah prasmanan yang luar biasa. Anda menyaksikan seekor penguin raksasa melangkah ke air, dan saat ia terjun, air memercik dengan kekuatan. Sensasi dingin yang menyelimuti tidak terasa, bulu-bulu mereka yang padat dan berlilin membentuk baju zirah yang tak tertembus, memastikan isolasi sempurna. Di bawah permukaan, Anda merasakan kekuatan yang luar biasa. Flipper mereka yang masif memukul air dengan tenaga eksplosif, mendorong tubuh raksasa mereka melesat dengan kecepatan yang mengejutkan. Tubuh mereka yang sangat besar, dengan tulang-tulang padat yang masif, memberikan keuntungan yang luar biasa di dalam air. Mereka dapat menyelam jauh lebih dalam, menahan tekanan air yang jauh lebih besar daripada penguin modern. Berat ekstra ini berfungsi sebagai balas alami, memungkinkan mereka untuk mempertahankan kedalaman dan bermanuver dengan kekuatan yang luar biasa, mengejar mangsa yang lebih besar dan lebih cepat di kedalaman yang lebih gelap. Mereka adalah penguasa kedalaman, mesin berburu bawah air yang tak tertandingi pada masanya. Mata mereka, yang telah beradaptasi dengan baik untuk penglihatan bawah air, kini membantu mereka melacak mangsa di kedalaman yang minim cahaya. Bentuk tubuh mereka yang hidrodinamis, meskipun besar,
memungkinkan mereka untuk bergerak dengan efisiensi maksimal, membelah air seperti torpedo raksasa. Hilangnya kemampuan terbang, yang terjadi jutaan tahun sebelumnya, adalah prasyarat untuk pertumbuhan ukuran yang luar biasa ini. Tanpa batasan berat untuk penerbangan, evolusi bebas untuk mengeksplorasi potensi ukuran yang lebih besar, yang pada gilirannya memberikan keuntungan dalam menyelam, mempertahankan panas tubuh, dan menghadapi predator laut yang lebih besar. Mutasi genetik yang memungkinkan gigantisme ini disukai dalam ekosistem yang melimpah dan relatif aman. Pergeseran iklim saat itu, dengan periode kehangatan global dan arus laut yang membawa nutrisi ke wilayah-wilayah tertentu, menciptakan kondisi ideal bagi para raksasa ini untuk berkembang biak. Mereka memerintah di lautan, berenang dengan kekuatan tak tertandingi, sebuah bukti bahwa evolusi dapat menghasilkan bentuk-bentuk kehidupan yang tak terduga dan luar biasa, bahkan di antara garis keturunan yang sama. Pada akhirnya, Anda menyaksikan era ketika penguin adalah para titan lautan. Dari burung terbang yang kecil, evolusi telah mengukir makhluk-makhluk raksasa yang mendominasi perairan purba, sebuah babak menakjubkan dalam kisah panjang adaptasi. Anda merasakan dinginnya angin yang menusuk, membawa bau laut dan suatu nuansa perubahan yang mendalam. Ini sekitar 30 hingga 25 juta tahun yang lalu, di era Oligosen. Anda berdiri di garis pantai yang dulunya adalah rumah bagi para raksasa, kini mulai merasakan embusan udara yang semakin dingin, tanda dari pendinginan global yang terus berlanjut. Di hadapan Anda, lautan yang luas dan bergolak, tempat kehidupan telah berubah secara radikal. Anda menyaksikan siluet-siluet besar bergerak di kejauhan, sisa-sisa penguin raksasa, para titan yang pernah menguasai perairan purba. Mereka adalah keturunan dari makhluk-makhluk megah yang telah Anda saksikan sebelumnya, yang pernah menikmati kelimpahan mangsa besar dan keamanan relatif. Tubuh mereka yang menjulang tinggi, flipper mereka yang masif, dan tulang mereka yang padat dulunya merupakan keunggulan mutlak, memungkinkan mereka menyelam ke kedalaman yang luar biasa untuk menangkap ikan-ikan besar dan cumi-cumi. Di daratan, ukuran mereka memberi keuntungan dalam bertahan dari elemen alam yang keras. Namun, Anda merasakan perubahan di udara, dan yang lebih penting, di bawah gelombang. Pendinginan global yang intens telah membentuk kembali ekosistem laut. Lapisan es kutub meluas, mengubah pola arus laut, dan yang paling krusial, mengubah distribusi mangsa. Ikan-ikan besar yang dulunya menjadi santapan utama para raksasa kini semakin langka. Sebaliknya, krill, organisme kecil yang berenang dalam kawanan padat, mulai berkembang biak dalam jumlah miliaran, memenuhi perairan dangkal dan zona yang lebih dekat ke permukaan. Pada saat yang sama, Anda melihat munculnya predator-predator laut baru yang tangguh. Anjing laut dan paus bergigi awal, makhluk-makhluk yang cepat dan lincah, mulai menjelajahi lautan. Mereka adalah pemburu yang efisien, dengan gigi tajam dan kecepatan yang mengesankan, memberikan tekanan baru pada rantai makanan. Mereka tidak hanya berburu mangsa kecil, tetapi juga mencari makhluk yang lebih besar, dan disinilah keunggulan para penguin raksasa mulai menjadi beban. Anda menyaksikan perjuangan para titan ini. Flipper mereka yang masif, yang begitu perkasa di kedalaman, kini kurang lincah untuk mengejar kawanan krill yang gesit dan ikan-ikan kecil yang berenang di perairan dangkal. Tubuh mereka yang besar membutuhkan energi yang luar biasa, dan dengan berkurangnya mangsa besar, mereka harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan kalori yang cukup. Anda merasakan bagaimana ukuran yang dulunya adalah kekuatan kini menjadi kelemahan, sebuah pertahanan yang kurang fleksibel di dunia yang membutuhkan kecepatan dan kelincahan. Di daratan, tubuh besar mereka yang canggung menjadikan mereka target yang lebih mudah bagi predator laut baru yang berani mendekati pantai, seperti singa laut atau paus pembunuh yang penasaran. Anda merasakan bagaimana adaptasi gigantisme, yang pernah begitu sukses, kini tidak lagi selaras dengan lingkungan yang berubah. Mutasi genetik yang dulu menguntungkan untuk ukuran besar, kini tidak lagi disukai oleh seleksi alam. Anda melihat populasi penguin raksasa ini perlahan-lahan menurun, menjadi semakin langka. Mereka adalah gema yang memudar dari sebuah era yang telah berlalu. Namun, di antara bayangan mereka yang semakin memudar, Anda melihat kemunculan bentuk-bentuk penguin yang lebih kecil, lebih ramping, dan lebih lincah. Mereka adalah keturunan yang lebih beradaptasi dengan perubahan,
yang dapat mengejar krill dengan efisien dan menghindari predator baru dengan lebih baik. Pada akhirnya, Anda menyaksikan senja kekuasaan para penyelam raksasa. Mereka, yang pernah memerintah lautan dengan ukuran dan kekuatannya, kini tergeser oleh perubahan iklim dan evolusi predator baru. Kisah mereka adalah pengingat yang kuat, di alam, tidak ada yang abadi. Bahkan adaptasi yang paling sukses sekalipun bisa menjadi usang ketika dunia berubah, membuka jalan bagi bentuk-bentuk kehidupan baru yang lebih sesuai dengan lanskap yang terus bergeser. Anda merasakan sentakan adrenalin yang kuat saat bayangan gelap melintas di atas Anda. Ini adalah beberapa juta tahun yang lalu, di era Pliocene akhir, di perairan dingin yang bergolak di sekitar Antarktika. Anda sedang berburu di kedalaman yang minim cahaya, mengejar kawanan ikan kecil ketika bahaya tiba-tiba mengancam. Anda adalah penguin modern, sebuah mesin penyelam yang sempurna, tetapi Anda bukanlah satu-satunya predator di lautan ini. Di daratan, Anda relatif aman dari ancaman predator yang lebih besar. Namun, begitu Anda terjun ke dalam air, medan pertempuran berubah drastis. Kelimpahan makanan yang luar biasa di perairan dingin ini menarik berbagai macam kehidupan, termasuk pemburu-pemburu yang cepat dan mematikan. Anda merasakan tekanan yang konstan, Anda harus cepat, lincah, dan waspada, atau Anda akan menjadi mangsa. Anda melihat siluet yang bergerak cepat di kejauhan, seekor singa laut purba yang berenang dengan kecepatan yang mengagumkan, atau mungkin seekor paus bergigi awal yang sangat besar. Ini adalah predator puncak lautan, makhluk yang telah berevolusi untuk menjadi pemburu yang mematikan. Anda merasakan tatapan mereka tertuju pada Anda, naluri bertahan hidup Anda berteriak. Anda merespons dengan ledakan kecepatan. Tubuh Anda yang ramping dan berbentuk torpedo membelah air dengan minim hambatan, didorong oleh flipper Anda yang kuat. Anda merasakan setiap otot Anda berkontraksi, melesat maju, mengubah arah dengan kelincahan yang luar biasa. Anda adalah torpedo yang hidup, mencoba melarikan diri dari predator yang lebih besar. Adaptasi Anda telah disempurnakan bukan hanya untuk berburu, tetapi juga untuk bertahan hidup dari ancaman. Tulang-tulang Anda yang padat memungkinkan Anda menyelam lebih dalam, mencapai kedalaman yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh beberapa predator. Anda mampu bertahan di bawah air untuk waktu yang lama, menahan napas Anda, menunggu sampai bahaya berlalu. Bulu-bulu Anda yang padat dan berlilin tidak hanya mengisolasi dari dingin, tetapi juga memberikan kamuflase, memadukan Anda dengan lingkungan laut yang gelap di bawah dan langit yang terang di atas. Anda merasakan pentingnya hidup dalam kelompok. Anda berburu dan bergerak dalam koloni, sebuah strategi yang memberikan keamanan dalam jumlah. Ketika satu individu melihat predator, yang lain akan waspada, menciptakan kekacauan yang menyulitkan predator untuk memilih target. Anda melihat sesama penguin melesat di sekitar Anda, masing-masing adalah master pelarian, menggunakan kecepatan dan kelincahan mereka untuk menghindari bahaya. Mutasi genetik yang menguntungkan telah membentuk perilaku dan fisiologi ini. Individu yang lebih cepat, lebih lincah, lebih pandai bersembunyi, atau lebih tahan terhadap tekanan kedalaman memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan mewariskan sifat-sifat ini. Ini adalah perlombaan senjata evolusioner yang tiada henti, di mana setiap adaptasi predator memicu adaptasi mangsa. Pergeseran iklim yang telah menciptakan lautan yang kaya nutrisi ini juga mendukung berkembangnya predator-predator laut baru. Kelimpahan makanan menarik semua jenis kehidupan, menciptakan ekosistem yang dinamis dan berbahaya. Anda adalah bagian dari ekosistem ini, seorang pemburu yang juga harus menjadi penyintas. Pada akhirnya, Anda adalah penguin modern, sebuah simbol ketangguhan dan kecerdasan adaptif. Anda tidak hanya berburu dengan mahir, tetapi juga melarikan diri dengan elegan. Anda adalah penguasa kedalaman, bukan tanpa musuh, tetapi dengan semua alat yang diperlukan untuk menghadapi tantangan. Kisah Anda adalah tentang interaksi konstan antara predator dan mangsa, sebuah tarian evolusi yang membentuk setiap aspek tubuh dan perilaku Anda, memungkinkan Anda untuk berkembang di salah satu lingkungan paling berbahaya namun paling melimpah di bumi. Anda merasakan desiran air di sekitar tubuh Anda, dingin dan bergolak, namun Anda bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ini adalah masa kini, atau mungkin hanya beberapa puluh ribu tahun yang lalu, di bentangan luas Samudra Selatan.
Anda adalah penguin modern, dan setiap bagian tubuh serta perilaku Anda adalah bukti dari jutaan tahun perlombaan senjata evolusioner. Di daratan, Anda mungkin terlihat canggung, tetapi di bawah permukaan, Anda adalah master pelarian dan penyerang. Anda sedang berburu di antara kawanan krill, merasakan kegembiraan setiap kali Anda berhasil menangkap mangsa. Namun, di sudut mata Anda merasakan pergerakan bayangan gelap yang melesat dari kedalaman. Itu adalah predator, mungkin seekor singa laut leopard yang lapar atau orca yang sedang mencari makan. Ancaman nyata, dan Anda harus merespons dalam sekejap. Tekanan untuk bertahan hidup sangat intens. Kelimpahan makanan menarik predator yang tangguh. Anda tidak bisa mengandalkan penerbangan untuk melarikan diri, karena kemampuan itu telah lama hilang. Anda harus mengandalkan apa yang telah diberikan oleh evolusi, kelincahan, kecepatan, dan strategi. Anda merespons bahaya dengan ledakan kecepatan. Tubuh Anda yang ramping dan berbentuk torpedo membelah air dengan minim hambatan, dan flipper Anda memukul air dengan tenaga masif. Anda merasakan darah Anda mengalir cepat, membanjiri otot-otot Anda dengan oksigen, memungkinkan Anda mempertahankan kecepatan tinggi dalam waktu singkat. Anda berbelok tajam, berputar, dan menukik, menggunakan setiap serat otot Anda untuk menghindari gigitan yang mengancam. Anda tidak berenang sendiri. Anda adalah bagian dari kelompok, dan ini adalah perisai evolusi Anda yang paling cerdik. Ketika predator menyerang, seluruh koloni merespons secara kolektif. Anda menyaksikan sesama penguin melesat di sekitar Anda, menciptakan kebingungan visual yang membuat predator kesulitan memilih target tunggal. Ini adalah strategi bingung, sebuah tarian kelincahan massal yang seringkali membuat pemburu frustrasi. Anda mungkin berada dalam bahaya individu, tetapi sebagai kelompok, Anda lebih kuat. Selain kecepatan dan kelincahan, Anda memiliki ketahanan yang luar biasa. Tulang-tulang Anda yang padat memungkinkan Anda menyelam jauh ke kedalaman yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh beberapa predator. Anda mampu menahan napas untuk waktu yang lama, menunggu sampai ancaman berlalu. Bulu-bulu Anda yang padat dan berlilin tidak hanya melindungi dari dingin, tetapi juga memberikan lapisan kamuflase alami, memadukan Anda dengan lingkungan laut yang gelap di bawah dan terang di atas. Mutasi genetik yang menguntungkan telah membentuk perilaku dan fisiologi ini. Individu yang lebih cepat dalam merespons ancaman, yang lebih lincah dalam bermanuver, atau yang lebih berani dalam strategi kelompok, memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan mewariskan sifat-sifat ini. Ini adalah tarian hidup dan mati yang telah menyempurnakan Anda selama jutaan tahun. Pergeseran iklim yang telah menciptakan lautan kaya nutrisi ini juga menarik predator yang tangguh. Ini adalah ekosistem yang seimbang namun keras, di mana setiap spesies harus terus beradaptasi. Anda adalah produk dari interaksi konstan ini, seorang pemburu yang juga harus menjadi penyintas ulung. Pada akhirnya, Anda adalah penguin modern, sebuah simbol ketahanan dan kecerdasan adaptif. Anda tidak hanya berburu dengan mahir, tetapi juga melarikan diri dengan elegan, menggunakan setiap adaptasi fisik dan strategis untuk bertahan hidup. Kisah Anda adalah tentang bagaimana tekanan evolusi dapat membentuk makhluk yang luar biasa tangguh, menggabungkan kecepatan, kelincahan, dan strategi sosial untuk menaklukkan lingkungan yang paling berbahaya sekalipun. Anda adalah bukti hidup bahwa alam selalu menemukan cara, bahkan ketika dihadapkan pada tantangan paling mematikan. Anda merasakan dorongan kuat dari arus bawah laut, sebuah kekuatan tak terlihat yang menuntun Anda melalui bentangan samudra. Ini adalah masa kini, atau mungkin baru saja berlalu, di perairan dingin dan kaya nutrisi di belahan bumi selatan. Anda adalah penguin, dan setiap perjalanan mencari makan Anda adalah sebuah odise yang dipandu oleh aliran raksasa lautan itu sendiri. Di daratan, Anda mungkin hanya melihat ombak yang bergelombang, tetapi di bawah permukaan, sebuah peta dinamis terukir. Anda berdiri di tepi koloni Anda, merasakan dinginnya angin yang menusuk, tetapi juga merasakan panggilan laut yang tak tertahankan. Anda harus mencari makan, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keturunan Anda. Namun, di mana Anda akan menemukan kelimpahan yang cukup untuk menopang kehidupan di lingkungan yang keras ini? Jawabannya ada di arus. Anda terjun ke dalam air,
merasakan tubuh Anda yang ramping dan berbentuk torpedo membelah permukaan. Bulu-bulu Anda yang kedap air melindungi Anda dari dingin, dan flipper Anda mulai beraksi, mendorong Anda maju. Anda merasakan bagaimana tubuh Anda, secara naluriah, beradaptasi dengan aliran air. Anda tidak hanya berenang melawan atau menyusuri arus, Anda memanfaatkannya. Anda merasakan bagaimana arus laut ini, yang telah terbentuk selama jutaan tahun karena pergerakan benua dan pendinginan global, bertindak sebagai jalan raya bawah air. Arus ini membawa air dingin yang kaya nutrisi dari kedalaman ke permukaan, dalam proses yang disebut upwelling. Anda melihat zona-zona ini di mana air keruh oleh plankton mikroskopis, dasar dari seluruh jaring makanan laut. Ini adalah restoran alami Anda, dan arus adalah panduan menuju ke sana. Anda mengikuti arus ini, merasakan bagaimana ia mengkonsentrasikan kawanan krill, ikan-ikan kecil, dan cumi-cumi ke dalam area-area yang lebih kecil dan mudah ditemukan. Daripada berburu secara acak di bentangan samudra yang luas, Anda dapat secara efisien mengikuti jalur yang telah dipetakan oleh alam. Ini adalah strategi berburu yang paling hemat energi, sebuah anugerah evolusi yang tak ternilai harganya. Tubuh Anda, dengan flipper yang kuat dan tulang padat, memungkinkan Anda berenang jarak jauh, melawan atau menunggangi arus dengan efisiensi maksimal. Mata Anda yang telah beradaptasi untuk penglihatan bawah air melacak bayangan mangsa yang terkonsentrasi di zona-zona arus ini. Anda adalah pemburu yang mahir, tetapi Anda juga adalah pelaut ulung, memanfaatkan kekuatan samudra untuk keuntungan Anda. Pergeseran iklim global, yang menciptakan arus-arus raksasa ini, adalah momen evolusi yang sangat penting. Arus-arus ini tidak hanya membentuk lingkungan fisik, tetapi juga membentuk perilaku berburu dan migrasi Anda. Mutasi genetik yang memungkinkan Anda untuk lebih baik dalam menavigasi arus, atau yang mengarah pada preferensi untuk mencari makan di zona upwelling, telah sangat disukai oleh seleksi alam. Anda juga merasakan bagaimana arus ini dapat memisahkan populasi, mendorong beberapa spesies ke habitat yang berbeda, menciptakan keanekaragaman yang Anda lihat di antara pinguin modern. Setiap spesies telah menemukan jalur dan restorannya sendiri di sepanjang arus kehidupan ini. Pada akhirnya, Anda adalah pinguin modern, sebuah simbol ketangguhan dan kecerdasan adaptif. Setiap odise mencari makan Anda adalah tarian yang kompleks dengan kekuatan alam, dipandu oleh arus kehidupan itu sendiri. Dari burung yang berjuang menembus air, Anda kini adalah penjelajah samudra yang ulung, seorang navigator yang tahu persis kemana harus pergi untuk menemukan kelimpahan. Kisah Anda adalah tentang interaksi yang mendalam antara makhluk hidup dan planetnya, sebuah bukti bahwa alam selalu menemukan cara untuk memandu, bahkan di hamparan lautan yang paling luas sekalipun. Anda merasakan dinginnya angin yang menerpa wajah Anda, membawa aroma tajam laut dan kehidupan yang saling terkait. Ini adalah masa kini, atau mungkin baru saja berlalu, di bentangan samudra selatan yang megah. Anda berdiri di garis pantai yang diselimuti es, menyaksikan koloni pinguin yang ramai, masing-masing adalah sebuah keajaiban evolusi. Namun, hari ini, Anda melihat lebih dari sekadar individu. Anda melihat sebuah mata rantai, sebuah jembatan vital dalam ekosistem laut yang luas. Anda adalah pinguin, dan setiap denyut jantung Anda, setiap penyelaman Anda, adalah bagian dari tarian ekologi yang rumit. Di daratan, Anda bergerak dengan langkah khas yang kadang terlihat lucu, sebuah makhluk yang telah melepaskan langit. Namun, di bawah permukaan, Anda adalah predator yang efisien, sebuah titik fokus yang menghubungkan dunia mikroskopis dengan raksasa lautan. Tekanan lingkungan telah membentuk Anda menjadi pemburu yang sempurna, dengan tubuh ramping, flipper kuat, bulu kedap air, dan penglihatan bawah air yang tajam. Kelimpahan krill dan ikan-ikan kecil di perairan dingin adalah bahan bakar Anda, tetapi keberadaan Anda jauh lebih dari sekadar konsumsi. Anda adalah jembatan yang mentransfer energi vital. Anda terjun ke dalam air yang membekukan, merasakan tubuh Anda melesat maju. Di kedalaman, Anda bergabung dengan ratusan ribu sesama pinguin, sebuah armada pemburu. Anda melihat kawanan krill, organisme mirip udang kecil, berenang dalam awan raksasa. Anda melesat di antara mereka, menggunakan paruh Anda yang tajam untuk menangkap ribuan krill.
Setiap gigitan yang Anda ambil, setiap ikan kecil yang Anda tangkap, secara langsung mengurangi populasi mangsa-mangsa ini. Anda adalah regulator alami, mencegah ledakan populasi yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Tanpa predator seperti Anda, jumlah krill bisa tak terkendali, memengaruhi ketersediaan makanan bagi spesies lain. Namun, Anda juga merasakan keberadaan bayangan yang lebih besar di atas dan di bawah. Di permukaan, burung camar raksasa menunggu, dan di dalam air, singa laut leopard dan paus pembunuh yang kuat mengintai. Anda adalah mangsa, dan ini adalah peran Anda yang sama pentingnya. Ketika Anda menjadi santapan predator ini, Anda mentransfer energi yang telah Anda kumpulkan dari krill dan ikan. Anda menjadi sumber kehidupan bagi puncak rantai makanan, sebuah persembahan energi yang mendukung keberadaan paus, anjing laut, dan predator laut lainnya. Anda menyaksikan bagaimana koloni Anda, dengan jumlah yang masif, juga berkontribusi pada lingkungan daratan. Kotoran Anda, yang kaya nutrisi, mengalir ke dalam air dangkal, memupuk ganggang dan kehidupan mikroskopis lainnya. Di daratan tempat Anda bersarang, guano yang terkumpul selama ribuan tahun mengubah lanskap, menyediakan nutrisi bagi lumut dan mikroorganisme, membentuk fondasi bagi kehidupan di ekosistem pesisir yang tandus. Mutasi genetik dan adaptasi perilaku yang telah mengukir Anda, dari cara Anda berburu secara berkelompok, hingga kemampuan Anda untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras, telah membuat Anda menjadi mata rantai yang tak tergantikan. Keberadaan Anda sebagai penghubung antara dasar jaring makanan, krill, dan puncak, paus pembunuh, adalah bukti dari pentingnya peran ekologis Anda. Anda adalah sebuah link krusial, sebuah penghubung yang tak terlihat namun vital. Pada akhirnya, Anda adalah penguin modern, sebuah hasil dari jutaan tahun evolusi yang luar biasa. Setiap karakteristik Anda, dari kemampuan menyelam yang menakjubkan hingga pertahanan termal yang sempurna, tidak hanya memungkinkan Anda untuk bertahan hidup, tetapi juga menjadikan Anda pemain kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Kisah Anda adalah tentang interkoneksi, sebuah pengingat bahwa setiap spesies, bahkan yang paling kecil atau yang paling terlihat aneh, memiliki peran vital dalam jaring kehidupan, sebuah bukti keajaiban keseimbangan dan kreativitas alam itu sendiri. Anda merasakan dinginnya angin yang menerpa tubuh Anda saat Anda melangkah, merasakan bebatuan dan es di bawah kaki Anda. Ini adalah masa kini, atau mungkin baru saja berlalu, di garis pantai Antarktika yang tandus dan berangin kencang. Anda adalah penguin, dan di daratan, setiap gerakan Anda adalah sebuah tarian yang canggung, sebuah adaptasi yang unik. Anda adalah penguasa lautan, tetapi untuk bertahan hidup, Anda juga harus menguasai pergerakan di darat. Anda baru saja keluar dari air yang membekukan, setelah berjam-jam berburu di kedalaman. Tubuh Anda yang basah berkilauan di bawah sinar matahari yang samar, tetapi di daratan ini, Anda tidak lagi memiliki keanggunan seorang perenang. Anda harus kembali ke koloni, ke sarang Anda, untuk mengerami telur atau memberi makan anak-anak Anda. Ini adalah sebuah perjalanan, dan perjalanan ini menuntut bentuk gerakan yang berbeda. Tekanan evolusi telah membentuk Anda untuk efisiensi maksimal di air, tetapi daratan tetap menjadi bagian penting dari siklus hidup Anda. Anda membutuhkan tempat yang aman untuk berkembang biak, jauh dari predator laut seperti singa laut dan paus pembunuh. Pulau-pulau terpencil dan garis pantai yang terjal memberikan perlindungan ini, tetapi untuk mencapainya, Anda harus berjalan. Anda merasakan kaki Anda yang pendek dan kekar. Tidak seperti burung darat yang kakinya ramping dan dirancang untuk berlari atau mencengkeram dahan, kaki Anda diposisikan jauh ke belakang tubuh Anda. Ini adalah penyesuaian yang sangat baik untuk berenang, membantu Anda menjaga postur tegak di dalam air dan mengendalikan arah. Namun, di darat, ini berarti Anda berjalan dengan postur tegak, mengayunkan tubuh dari sisi ke sisi dalam gerakan yang khas. Anda melangkah maju, tubuh Anda bergoyang-goyang dengan setiap langkah. Itu bukan gerakan tercepat atau paling anggun, tetapi itu efisien. Anda menggunakan flipper Anda yang kaku dan kuat, yang sangat perkasa di air, sebagai penyeimbang, mengayunkannya untuk membantu menjaga keseimbangan saat Anda berjalan di atas bebatuan licin atau salju yang dalam.
Setiap otot di tubuh Anda bekerja untuk mempertahankan postur ini, sebuah kompromi antara tuntutan air dan darat. Anda juga melihat cara lain Anda bergerak. Di atas salju yang dalam, Anda merasakan naluri untuk menjatuhkan diri ke perut Anda. Anda menggunakan flipper Anda untuk mendorong, dan kaki Anda untuk mengarahkan, meluncur di atas es dengan kecepatan yang jauh lebih besar daripada saat Anda berjalan. Ini adalah tobogganing, sebuah adaptasi perilaku yang cerdik untuk menghemat energi di lingkungan yang keras. Mutasi genetik yang menguntungkan telah membentuk anatomi kaki dan pinggul Anda. Posisi kaki yang mundur, tulang-tulang yang kuat, dan struktur otot yang memungkinkan gerakan tegak di darat, semuanya telah disukai oleh seleksi alam. Kemampuan untuk bergerak di darat, meskipun dengan tarian yang canggung, sangat penting untuk keberhasilan berkembang biak dan kelangsungan hidup spesies. Pergeseran iklim yang telah menciptakan lingkungan kutub yang keras ini juga menuntut adaptasi dalam gerakan darat. Di dunia yang dingin ini, energi adalah segalanya, dan setiap gerakan harus dioptimalkan. Tarian canggung, Anda di darat adalah bukti dari kompromi evolusioner yang luar biasa, sebuah solusi cerdik untuk tantangan ganda, menjadi master di air dan tetap berfungsi di darat. Pada akhirnya, Anda adalah penguin modern, sebuah paradoks adaptasi. Anda adalah perenang yang tak tertandingi di lautan, tetapi di darat, Anda adalah penjelajah yang unik. Setiap ayunan tubuh Anda saat berjalan, setiap luncuran di salju, adalah kisah tentang bagaimana alam membentuk makhluk untuk menaklukkan dua dunia yang sangat berbeda. Kisah Anda adalah pengingat bahwa evolusi tidak selalu menciptakan kesempurnaan di semua lingkungan, tetapi menciptakan keberhasilan, bahkan jika itu berarti menari dengan canggung di daratan untuk menguasai kedalaman. Anda merasakan dinginnya angin yang menerpa wajah Anda, membawa aroma laut dan suara ribuan burung. Ini adalah masa kini, atau mungkin baru saja berlalu, di salah satu pulau terpencil di Samudra Selatan, atau di bentangan garis pantai Antarktika yang luas. Anda adalah penguin, dan di daratan ini, Anda adalah bagian dari koloni yang ramai, sebuah pertemuan kehidupan yang masif. Anda adalah penguasa lautan, dengan setiap adaptasi tubuh Anda dirancang untuk kehidupan di bawah ombak. Namun, bahkan master akuatik seperti Anda pun membutuhkan daratan. Bukan untuk mencari makan, bukan untuk melarikan diri dari predator darat yang kini hampir tidak ada, melainkan untuk tujuan paling mendasar dari semua kehidupan, untuk berkembang biak. Di sini, di sarang ini, di antara ribuan individu lain, Anda merasakan imperatif evolusi. Tekanan lingkungan telah membentuk pemilihan situs bersarang Anda. Anda membutuhkan tempat yang aman, jauh dari predator laut seperti singa laut atau paus pembunuh yang berani mendekati air dangkal. Anda membutuhkan tempat yang relatif datar atau berbatu-batu. Tempat Anda dapat membangun sarang sederhana, atau bahkan hanya mengerami telur di antara bebatuan. Pulau-pulau terpencil, atau garis pantai yang terjal dan sulit dijangkau, menjadi benteng alami Anda. Anda merasakan kebutuhan yang mendesak untuk menemukan pasangan dan membesarkan anak. Anda melihat di sekitar Anda, ribuan penguin lain juga sibuk dengan ritual kawin, perebutan wilayah sarang, dan kemudian, dengan menjaga telur dan anak-anak Anda yang rentan. Ini adalah sebuah upaya komunitas, di mana keamanan dalam jumlah adalah kunci. Anda merasakan bagaimana adaptasi sosial Anda juga berkembang seiring dengan kebutuhan akan tempat bersarang yang aman. Hidup dalam koloni besar memberikan perlindungan yang luar biasa. Semakin banyak mata yang mengawasi, semakin banyak suara yang memperingatkan bahaya yang mendekat. Ketika predator udara seperti burung camar raksasa mencoba mengincar telur atau anak-anak, seluruh koloni akan merespons dengan panggilan peringatan dan agresi kolektif. Anda merasa lebih aman, lebih kuat, sebagai bagian dari massa yang bersatu. Anda dan sesama penguin juga berbagi tugas, bergantian mencari makan di laut yang berbahaya dan menjaga sarang di darat. Pasangan Anda mungkin sedang di laut, mengisi perutnya dengan krill dan ikan, sementara Anda menjaga telur tetap hangat, menahan terpaan angin dan salju. Ini adalah kerjasama yang penting untuk kelangsungan hidup anak Anda di lingkungan yang keras. Mutasi genetik yang menguntungkan telah membentuk perilaku ini. Penguin yang memilih lokasi bersarang yang aman, yang lebih kooperatif dalam koloni,
atau yang lebih efisien dalam menjaga sarang mereka, memiliki peluang lebih besar untuk berhasil dalam membesarkan keturunan. Sifat-sifat ini diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk strategi hidup yang kompleks yang kita lihat saat ini. Pergeseran iklim yang telah menciptakan lingkungan kutub yang keras ini juga telah meminimalkan keberadaan predator darat. Ini adalah salah satu faktor kunci yang memungkinkan Anda dan nenek moyang Anda untuk mengukir ceruk yang aman di daratan, meskipun Anda telah kehilangan kemampuan terbang. Daratan ini adalah tempat berlindung Anda, tempat Anda dapat memenuhi kebutuhan biologis paling dasar. Pada akhirnya, Anda adalah penguin modern, sebuah manifestasi luar biasa dari keseimbangan antara penguasaan laut dan kebutuhan akan tempat berlindung di darat. Anda adalah penyelam tak tertandingi di samudra, tetapi untuk siklus hidup Anda, daratan adalah tempat suci yang tak tergantikan. Kisah Anda adalah tentang bagaimana alam menemukan cara untuk memenuhi semua kebutuhan, menciptakan makhluk yang sangat terspesialisasi namun tetap tangguh, sebuah bukti keajaiban adaptasi dan kerjasama dalam menghadapi dunia yang keras. Anda merasakan dorongan yang kuat, kehangatan yang tak terduga di tengah udara yang membekukan. Anda tidak sendirian, Anda adalah bagian dari lautan makhluk hidup yang bergerak. Ini adalah masa kini, atau mungkin baru saja berlalu, di bentangan salju dan es Antarktika. Anda adalah penguin, dan di lingkungan yang paling keras di bumi ini, Anda telah menemukan kekuatan luar biasa dalam jumlah. Di daratan yang tandus dan tanpa ampun ini, Anda bergerak dengan langkah tegak yang khas, tubuh Anda yang kekar terasa padat dan kuat. Angin kutub menderu tanpa henti, membawa kristal-kristal es yang menusuk kulit. Suhu udara bisa jatuh jauh di bawah titik beku, dan bahkan bulu-bulu Anda yang telah beradaptasi sempurna pun membutuhkan bantuan tambahan. Tekanan lingkungan sangat brutal. Dingin yang ekstrim bisa membunuh dengan cepat. Ancaman predator darat mungkin minim di sini, tetapi ancaman kelaparan dan hipotermia sangat nyata. Untuk bertahan hidup, Anda membutuhkan lebih dari sekadar isolasi individu, Anda membutuhkan kehangatan kolektif. Anda adalah bagian dari koloni raksasa, ratusan, bahkan ribuan, penguin berkumpul bersama. Anda merasakan tubuh-tubuh lain berdesakan di sekitar Anda, menekan erat. Ini adalah Huddle, sebuah strategi bertahan hidup yang cerdik. Anda berada di tengah-tengah kerumunan ini, dan Anda merasakan gelombang kehangatan yang memancar dari setiap individu di sekitar Anda. Suhu tubuh individu penguin berada di sekitar 37 derajat Celcius, dan ketika ribuan tubuh ini berdesakan, mereka menciptakan sebuah oven alami. Anda merasakan suhu di tengah kerumunan bisa puluhan derajat lebih hangat daripada udara di luar. Anda tidak hanya berbagi kehangatan tubuh, Anda juga berbagi pertahanan. Setiap individu di pinggir Huddle terkena angin paling keras, tetapi mereka tidak sendirian. Koloni terus-menerus bergerak, berputar, memungkinkan setiap individu mendapatkan giliran di tengah yang hangat dan terlindungi. Ini adalah tarian hidup, sebuah kerjasama yang tanpa kata. Selain kehangatan, Anda merasakan keamanan yang datang dari jumlah yang sangat besar ini. Meskipun predator seperti burung camar raksasa mungkin mencoba mengincar anak-anak atau telur yang ditinggalkan, mereka akan menghadapi ribuan mata yang mengawasi dan ribuan paruh yang tajam. Pertahanan kolektif ini, sebuah pagar hidup, jauh lebih efektif daripada pertahanan individu manapun. Mutasi genetik yang menguntungkan telah membentuk perilaku sosial ini. Penguin yang secara naluriah mencari dan mempertahankan posisi dalam Huddle, atau yang memiliki kecenderungan untuk membentuk koloni besar, memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dari dingin dan predator, serta berhasil membesarkan keturunan. Sifat-sifat ini diwariskan, diperkuat dari generasi ke generasi, membentuk strategi bertahan hidup yang kompleks. Pergeseran iklim yang telah menciptakan lingkungan kutub yang dingin dan keras ini, paradoxically, juga mendorong adaptasi sosial ini. Semakin ekstrim kondisinya, semakin besar keuntungan dari kekuatan jumlah. Ini adalah solusi evolusi yang brilian terhadap tantangan termal dan predasi. Pada akhirnya, Anda adalah penguin modern, sebuah simbol ketahanan dan kekuatan kolektif. Anda adalah individu yang sangat beradaptasi, dengan tubuh yang dirancang untuk menaklukkan laut. Namun, di darat, Anda adalah bagian dari massa yang berdesakan,
sebuah komunitas yang menemukan kehangatan dan perlindungan dalam persatuan. Kisah Anda adalah tentang bagaimana alam mengajarkan kerjasama, sebuah bukti bahwa terkadang, kekuatan terbesar tidak terletak pada adaptasi individu, melainkan pada ikatan sosial yang tak terlihat, memungkinkan Anda untuk berkembang di batas-batas paling dingin di bumi. Anda merasakan telinga Anda dipenuhi oleh suara-suara yang tak henti-hentinya, teriakan melengking, geraman rendah, dan kicauan riang yang bercampur baur dengan deru angin beku. Ini adalah masa kini, atau mungkin baru saja berlalu, di tengah salah satu koloni penguin terbesar di Samudra Selatan. Anda adalah penguin, dan di sini, komunikasi adalah kunci, sebuah bahasa yang rumit yang telah diukir oleh jutaan tahun evolusi. Anda berdiri di antara ribuan penguin lain, masing-masing dengan telur atau anak yang dijaga ketat. Udara dipenuhi dengan dingin, tetapi kehangatan dari tubuh-tubuh yang berdesakan sedikit melegakan. Ini adalah dunia yang kacau, tetapi di balik kekacauan ini, ada tatanan. Anda harus menemukan pasangan Anda yang kembali dari mencari makan, atau memastikan anak Anda mengenali suara Anda di antara ribuan suara lainnya. Tekanan lingkungan sangat kuat, di tengah koloni yang begitu padat dan berisik, dengan angin yang menderu kencang, bagaimana Anda dapat menemukan dan dikenali oleh individu yang tepat. Jika Anda gagal, telur Anda akan mati kedinginan, atau anak Anda akan kelaparan. Anda tidak bisa mengandalkan penglihatan saja di tengah keramaian ini, atau penciuman yang mungkin terganggu oleh bau laut dan kotoran. Anda membutuhkan suara dalam angin. Anda mendengar panggilan yang khas, sebuah melodi unik yang Anda kenali, itu adalah pasangan Anda yang kembali dari laut, memanggil Anda. Anda merespons dengan panggilan Anda sendiri, sebuah kombinasi frekuensi dan ritme yang hanya Anda berdua dan anak Anda yang kenal. Ini adalah sidik jari akustik Anda, sebuah tanda tangan vokal yang telah berevolusi menjadi sangat individualistik. Anda merasakan bagaimana kemampuan ini sangat penting. Di antara kekacauan koloni, di mana penguin dengan spesies yang sama terlihat nyaris identik bagi mata manusia, Anda mampu membedakan pasangan Anda dari ribuan yang lain, bahkan sebelum Anda melihatnya. Begitu juga anak-anak Anda, yang akan belajar mengenali panggilan Anda dari usia yang sangat muda, memastikan mereka tidak tersesat atau salah diasuh. Selain panggilan individu, Anda mendengar berbagai jenis suara lain. Ada teriakan peringatan ketika predator udara seperti burung camar raksasa melintas di atas. Ada geraman rendah dan desisan ketika penguin lain melanggar wilayah sarang Anda. Ada kicauan kegembiraan ketika anak-anak menerima makanan. Ini adalah sistem komunikasi yang kompleks, sebuah bahasa tindakan dan emosi yang membantu koloni berfungsi sebagai satu kesatuan. Mutasi genetik yang menguntungkan telah membentuk kemampuan vokal dan pendengaran ini. Penguin dengan variasi panggilan yang lebih khas, atau yang lebih baik dalam membedakan suara di lingkungan bising, memiliki peluang lebih besar untuk menemukan pasangan, berhasil berkembang biak, dan membesarkan keturunan. Sifat-sifat ini diwariskan, diperkuat dari generasi ke generasi. Pergeseran iklim yang telah menciptakan lingkungan kutub yang keras ini, dengan badai salju dan angin kencang, justru mendorong evolusi komunikasi yang canggih ini. Semakin bising dan keras lingkungannya, semakin penting untuk memiliki cara yang efektif untuk berkomunikasi dalam jarak dekat. Koloni yang ramai, sebuah strategi untuk perlindungan dan kehangatan, juga menciptakan kebutuhan untuk memotong kebisingan dengan suara-suara yang unik. Pada akhirnya, Anda adalah penguin modern, sebuah simbol ketangguhan dan kecerdasan adaptif. Anda tidak hanya menguasai lautan dengan tubuh Anda, tetapi Anda juga menguasai daratan dengan suara Anda. Kisah Anda adalah tentang bagaimana alam menemukan cara untuk berinteraksi, menciptakan bahasa yang kompleks di tengah kebisingan, sebuah bukti keajaiban adaptasi sosial dan vokal yang memungkinkan Anda untuk berkembang di lingkungan paling ekstrim dan ramai di bumi. Anda menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paru Anda dengan udara dingin yang tajam, dan kemudian, dengan dorongan kuat, Anda terjun. Dunia di atas permukaan lenyap, digantikan oleh kegelapan biru yang menyelimuti. Ini adalah masa kini, atau mungkin baru saja berlalu, di kedalaman Samudra Selatan yang membentang luas. Anda adalah penguin, dan setiap sel dalam tubuh Anda adalah sebuah keajaiban fisiologis,
dirancang untuk menaklukkan tekanan dan kegelapan laut dalam. Anda melesat ke bawah, merasakan tekanan air meningkat dengan setiap meter kedalaman. Cahaya memudar, dan dinginnya air menusuk, tetapi tubuh Anda, secara luar biasa, merespons. Di daratan, Anda mungkin hanya makhluk yang berjalan tegak, tetapi di bawah air, Anda adalah penyelam sejati, sebuah bukti dari jutaan tahun adaptasi yang tak kenal lelah. Tekanan lingkungan sangat ekstrim. Untuk mencapai mangsa yang melimpah di kedalaman, Anda harus menahan tekanan yang bisa menghancurkan sebagian besar makhluk hidup. Anda harus bertahan hidup tanpa oksigen selama periode waktu yang lama, dan tubuh Anda harus tetap hangat di air yang membeku. Ini adalah tantangan yang kejam, tetapi Anda memiliki jawaban evolusioner untuk semuanya. Saat Anda menyelam lebih dalam, Anda merasakan detak jantung Anda melambat drastis. Ini adalah refleks menyelam Anda, sebuah respons fisiologis yang memungkinkan Anda menghemat oksigen. Darah Anda dialihkan dari organ-organ yang kurang penting, seperti kulit dan otot-otot di kaki, menuju ke otak dan jantung, organ-organ vital yang paling membutuhkannya. Anda merasakan bagaimana darah Anda kaya akan mioglobin, protein pengikat oksigen di otot, yang menyimpan oksigen ekstra, memungkinkan otot Anda berfungsi bahkan saat pasokan darah terbatas. Anda merasakan tekanan yang menghancurkan di sekitar Anda. Namun, paru-paru Anda, yang telah terisi udara di permukaan, kini mengempis sepenuhnya. Ini bukan tanda bahaya, melainkan sebuah adaptasi cerdik. Udara di dalam paru-paru Anda, yang bisa menjadi masalah besar karena kompresi di kedalaman, kini ditekan ke dalam trakea dan bronkus, mencegah kerusakan pada jaringan paru-paru. Anda mengandalkan oksigen yang tersimpan dalam darah dan otot Anda, bukan di paru-paru. Tulang-tulang Anda yang padat memberikan beban yang sempurna, memungkinkan Anda meluncur ke kedalaman dengan efisiensi maksimal, tanpa perlawanan. Flipper Anda yang kuat mendorong Anda melesat, dan tubuh Anda yang ramping membelah air. Anda dapat tetap berada di bawah air untuk waktu yang sangat lama. Beberapa spesies bahkan bisa menyelam lebih dari 20 menit dan mencapai kedalaman ratusan meter, jauh melampaui kemampuan sebagian besar burung. Mutasi genetik yang menguntungkan telah membentuk semua adaptasi fisiologis ini. Individu yang memiliki refleks menyelam yang lebih kuat, kapasitas penyimpanan oksigen yang lebih besar, atau toleransi yang lebih tinggi terhadap tekanan, memiliki peluang lebih besar untuk menemukan makanan dan bertahan hidup. Sifat-sifat ini diwariskan, diperkuat dari generasi ke generasi, hingga Anda menjadi penyelam yang tak tertandingi. Pergeseran iklim yang telah menciptakan lautan yang kaya nutrisi namun dingin dan penuh tekanan ini adalah pendorong utama di balik evolusi ini. Untuk mengakses lumbung makanan yang melimpah di kedalaman, Anda harus menjadi ahli fisiologis. Pada akhirnya, Anda adalah penguin modern, sebuah keajaiban fisiologis evolusi. Setiap detak jantung Anda yang melambat, setiap molekul oksigen yang tersimpan, adalah bukti dari adaptasi luar biasa yang memungkinkan Anda menaklukkan kedalaman yang mematikan. Anda adalah penyelam ulung, bukan karena pilihan sederhana, tetapi karena jutaan tahun tekanan dan transformasi yang telah membentuk Anda menjadi salah satu penguasa paling tangguh di lautan. Kisah Anda adalah tentang bagaimana tubuh dapat direkayasa ulang, hingga ke tingkat seluler, untuk bertahan hidup dan berkembang di batas-batas ekstrim keberadaan. Anda merasakan kegelapan yang pekat menyelimuti Anda, dingin yang ekstrim mencengkeram, dan tekanan yang menghancurkan di setiap inci tubuh Anda. Ini adalah masa kini, di kedalaman Samudra Selatan yang paling misterius. Anda adalah seekor penguin kaisar dewasa, puncak dari jutaan tahun evolusi, dan Anda sedang melakukan penyelaman yang menantang batas-batas keberadaan. Anda adalah penguasa jurang, membuka rahasia tergelap lautan. Anda baru saja menarik napas terakhir di permukaan es yang beku, sebelum terjun ke dalam celah air yang gelap. Tubuh Anda yang besar dan kekar, yang di darat terlihat agung namun canggung, kini adalah mesin penyelam yang sempurna. Anda tahu bahwa di kedalaman ini, mangsa-mangsa yang melimpah menanti, tetapi hanya bagi mereka yang memiliki keberanian dan adaptasi untuk menjangkaunya. Tekanan lingkungan sangat brutal, tidak ada cahaya, dingin yang ekstrim, dan tekanan air yang bisa menghancurkan sebagian besar makhluk hidup.
Anda harus bertahan hidup tanpa oksigen selama periode waktu yang sangat lama, dan tubuh Anda harus mempertahankan suhu inti yang stabil. Ini adalah tantangan fisiologis yang paling berat di planet ini. Saat Anda melesat ke bawah, Anda merasakan tubuh Anda menipiskan diri, udara di paru-paru Anda mengempis sepenuhnya, menekan ke dalam saluran udara yang lebih kuat. Ini mencegah paru-paru Anda hancur oleh tekanan yang luar biasa. Detak jantung Anda melambat drastis, hingga hanya beberapa detak per menit, menghemat setiap tetes oksigen. Anda merasakan bagaimana darah Anda yang kaya mioglobin, protein pengikat oksigen di otot, membanjiri otot-otot Anda, memungkinkan mereka berfungsi bahkan saat kekurangan oksigen. Anda adalah penguasa kedalaman. Anda dapat menyelam hingga lebih dari 500 meter, mencapai kedalaman yang hanya dapat diimpikan oleh manusia tanpa bantuan teknologi canggih. Anda mampu bertahan di bawah air selama lebih dari 20 menit, sebuah prestasi yang luar biasa bagi seekor burung. Di kegelapan ini, mata Anda yang telah beradaptasi sempurna, dengan lensa cembung dan lapisan tapetum lucidum, bekerja keras, melacak siluet cumi-cumi dan ikan nototenoid yang bersembunyi. Flipper Anda, yang masif dan kuat, memukul air dengan tenaga yang luar biasa, mendorong Anda melesat maju, berputar dan berbelok dengan ketangkasan yang menakjubkan di tengah air yang dingin. Tubuh Anda yang ramping dan berbentuk torpedo membelah air dengan minim hambatan, memaksimalkan setiap dorongan. Tulang-tulang Anda yang sangat padat berfungsi sebagai balas alami, membantu Anda meluncur ke bawah dan mempertahankan kedalaman tanpa perlu mengeluarkan banyak energi. Hilangnya kemampuan terbang, yang terjadi jutaan tahun yang lalu, kini adalah anugerah terbesar Anda. Semua energi dan adaptasi telah sepenuhnya dialihkan untuk menaklukkan kedalaman ini. Mutasi genetik yang memungkinkan toleransi ekstrim terhadap tekanan, dingin, dan kekurangan oksigen telah dipilih secara intensif, membentuk Anda menjadi sang kaisar abis. Pergeseran iklim yang telah menciptakan lingkungan kutub yang dingin dan melimpah krill ini adalah panggung bagi Anda. Kelimpahan makanan di kedalaman mendorong Anda untuk terus beradaptasi, mencapai batas-batas fisiologis yang baru. Anda adalah bukti hidup bahwa alam selalu mendorong batas-batas kemungkinan. Pada akhirnya, Anda adalah penguin kaisar, sebuah simbol ketahanan dan kehebatan evolusi yang tak tertandingi. Anda adalah satu-satunya spesies burung yang berani berkembang biak di daratan paling dingin di bumi dan berburu di lautan terdalam. Kisah Anda adalah tentang pengorbanan dan adaptasi ekstrim, sebuah bukti bahwa dengan transformasi yang tepat, sebuah makhluk dapat mencapai kedalaman yang tak terbayangkan, mengungkap rahasia tergelap planet ini, dan tetap bertahan hidup dengan agung. Anda merasakan kehangatan yang tidak biasa di bawah sinar matahari yang semakin terik, sebuah perubahan yang terasa aneh dan mengancam. Ini adalah masa kini, dan Anda berdiri di tepi bentangan es yang dulu kokoh di Antarktika. Anda adalah penguin, sebuah mahakarya evolusi yang dirancang untuk dingin yang ekstrim, tetapi kini, dingin itu sendiri sedang menyusut. Anda melihat ke sekeliling, ke koloni Anda yang ramai, dan ada perasaan gelisah di udara. Es yang dulu menjadi rumah dan tempat berlindung Anda, tempat Anda membesarkan anak-anak, kini retak, menyusut, atau bahkan menghilang sepenuhnya. Air laut yang dulu selalu dingin dan menyegarkan, kini terasa sedikit lebih hangat di permukaan. Ini adalah perubahan pasang surut yang baru, sebuah dunia yang memanas, dan Anda merasakan tekanannya. Tekanan lingkungan kini datang dari arah yang baru, bukan lagi dingin yang ekstrim, melainkan hilangnya habitat beku. Anda membutuhkan es untuk bersarang, untuk melarikan diri dari predator laut saat beristirahat, dan untuk meluncur di atasnya menuju air. Tanpa es, sarang Anda menjadi rentan terhadap badai dan predator darat yang lebih banyak. Tanpa es, akses Anda ke lautan tempat makanan melimpah menjadi lebih sulit. Anda melihat ke lautan, tempat Anda mencari makan. Arus laut yang dulu membawa kelimpahan krill dan ikan-ikan kecil, kini terasa sedikit berbeda. Air yang lebih hangat mengubah distribusi mangsa Anda. Krill, yang merupakan dasar dari rantai makanan Antarktika, membutuhkan air dingin dan es laut untuk berkembang biak. Saat es menyusut dan air menghangat, populasi krill menurun, dan dengan itu, sumber makanan utama Anda juga berkurang. Anda menyelam, merasakan efisiensi tubuh Anda di bawah air.
Flipper Anda yang kuat mendorong Anda melesat, dan tubuh Anda yang ramping membelah air. Namun, Anda harus berenang lebih jauh, menyelam lebih dalam, dan menghabiskan lebih banyak energi untuk menemukan makanan yang sama dengan yang dulu mudah didapatkan. Ini adalah sebuah perjuangan yang baru, sebuah perlombaan melawan waktu dan perubahan. Mutasi genetik yang dulu menguntungkan Anda untuk bertahan hidup di lingkungan es kini mungkin tidak lagi cukup. Anda melihat beberapa spesies pinguin, yang paling bergantung pada es laut, menghadapi tantangan terbesar. Sarang mereka hancur, anak-anak mereka kelaparan, dan populasi mereka menurun. Ini adalah seleksi alam yang baru, yang bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pergeseran iklim global, yang telah menciptakan zaman es dan arus laut yang sempurna bagi Anda selama jutaan tahun, kini berubah haluan. Pemanasan global, akibat aktivitas manusia, mengancam fondasi ekosistem yang telah membentuk Anda. Es yang mencair bukan hanya pemandangan, melainkan jantung dari keberadaan Anda. Pada akhirnya, Anda adalah pinguin modern, sebuah simbol ketangguhan evolusi yang kini menghadapi tantangan terbesar. Anda telah menguasai dingin, tekanan, dan kegelapan lautan. Namun, kini, Anda harus berhadapan dengan kehangatan, hilangnya rumah, dan kelangkaan makanan. Kisah Anda adalah tentang perjuangan yang terus-menerus, sebuah pengingat bahwa evolusi adalah proses yang tak henti-hentinya, dan bahkan makhluk yang paling beradaptasi sempurna pun dapat diuji oleh perubahan yang cepat. Masa depan Anda, dan masa depan ekosistem ini, bergantung pada seberapa cepat Anda dapat beradaptasi lagi, menghadapi pasang surut dunia yang memanas. Anda merasakan bau tak dikenal di udara, aroma yang tidak berasal dari laut atau es. Ini adalah masa kini, dan Anda berdiri di garis pantai yang dulunya merupakan benteng pertahanan Anda, kini terasa rentan. Anda adalah pinguin, puncak dari jutaan tahun adaptasi terhadap dingin dan lautan yang melimpah. Namun, kini, Anda menghadapi tekanan yang sama sekali baru, sebuah jejak kaki tak terlihat dari spesies lain, manusia. Anda melihat ke sekeliling, ke koloni Anda yang ramai. Ada kegelisahan yang berbeda di udara, bukan hanya ancaman predator alami, tetapi sesuatu yang lebih samar, lebih luas. Es yang dulu menjadi fondasi hidup Anda, tempat Anda bersarang dan melarikan diri, terus mencair dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Itu adalah konsekuensi dari perubahan iklim, sebuah perubahan yang didorong oleh aktivitas jauh di benua-benua lain. Tekanan lingkungan kini datang dalam bentuk yang tak terduga. Lautan, yang dulunya merupakan gudang makanan tak terbatas, kini menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Anda terjun ke dalam air, merasakan tubuh Anda yang ramping dan flipper yang kuat mendorong Anda maju. Anda mencari kawanan krill, ikan-ikan kecil yang menjadi sumber energi Anda, tetapi Anda harus berenang lebih jauh, menyelam lebih dalam, dan menghabiskan lebih banyak waktu dan energi. Kapal-kapal besar, yang dulunya hanyalah bayangan sesekali, kini sering melintas, membawa jaring-jaring yang tak terlihat, mengambil krill dan ikan dalam jumlah besar, menipiskan persediaan makanan Anda. Ini adalah penangkapan ikan berlebihan, sebuah tekanan yang tidak dapat Anda lawan dengan adaptasi fisik Anda. Anda merasakan bahaya lain di dalam air. Sesekali, Anda melihat benda-benda aneh yang mengapung, potongan-potongan plastik berwarna-warni yang bisa Anda salah sangka sebagai mangsa. Anda merasakan naluri untuk menelannya, tetapi ada juga risiko. Minyak yang bocor dari kapal-kapal besar dapat menempel pada bulu-bulu Anda yang kedap air, merusak isolasi termal sempurna yang telah berevolusi selama jutaan tahun. Anda merasakan dingin yang menusuk jika lapisan pelindung Anda rusak, ancaman yang mematikan. Di daratan, Anda melihat kehadiran manusia. Kapal-kapal penelitian mendekat, helikopter terbang di atas kepala. Meskipun kadang-kadang mereka membawa ancaman, ada juga rasa ingin tahu. Namun, kehadiran mereka mengganggu, mengubah lanskap tempat Anda bersarang, membatasi wilayah Anda. Anda, yang telah berevolusi untuk hidup di isolasi relatif, kini harus berbagi dunia dengan makhluk yang paling dominan di planet ini. Mutasi genetik yang dulu menguntungkan Anda untuk bertahan hidup dari dingin, predator alami, dan mencari makan di laut yang melimpah, kini diuji oleh tekanan yang sama sekali baru. Adaptasi evolusioner membutuhkan waktu ribuan, bahkan jutaan tahun.
Namun, perubahan yang dibawa oleh jejak kaki manusia bergerak dengan kecepatan yang memusingkan, jauh lebih cepat daripada kemampuan Anda untuk beradaptasi. Perubahan iklim, polusi, dan penipisan sumber daya ini adalah predator baru yang tidak dapat Anda lihat atau hindari dengan kecepatan flipper Anda. Anda adalah penguin, sebuah mahakarya alam yang dirancang untuk kesempurnaan di dunianya. Namun, dunia itu sedang berubah, dan kali ini, penyebabnya adalah salah satu penghuni planet ini. Pada akhirnya, Anda adalah simbol ketahanan evolusi, sebuah makhluk yang telah mengukir takdirnya dari langit ke laut. Namun, kisah Anda juga merupakan cerminan dari tanggung jawab kita. Anda adalah pengingat bahwa bahkan kehidupan yang paling tangguh pun memiliki batas. Kelangsungan hidup Anda, dan kelangsungan ekosistem yang Anda dukung, kini bergantung pada kesadaran dan tindakan dari spesies yang jejak kakinya telah membentuk kembali planet ini. Sebuah bukti bahwa bahkan keajaiban evolusi dapat diuji hingga batasnya oleh pengaruh yang tak terduga. Anda merasakan sentuhan dingin di bulu-bulu Anda, sebuah keakraban yang telah menjadi bagian dari jati diri Anda. Ini adalah masa kini, dan Anda berdiri di garis pantai yang keras di Samudra Selatan, menyaksikan dunia yang telah membentuk Anda. Anda adalah penguin, dan setiap aspek keberadaan Anda, dari ujung paruh hingga ujung flipper, adalah sebuah mahakarya evolusi, sebuah simfoni adaptasi untuk bertahan hidup. Anda melihat ke belakang, melalui mata waktu, melintasi jutaan tahun. Anda melihat nenek moyang Anda, burung-burung yang gesit di udara, hidup di hutan-hutan pesisir dan pulau-pulau terpencil. Anda melihat tekanan yang mendorong mereka ke air, kelimpahan makanan laut yang tak tertandingi dan kurangnya predator darat di ceruk-ceruk awal mereka. Ini adalah awal dari Odyssey, sebuah langkah pertama yang canggung namun berani menuju penguasaan lautan. Anda merasakan tubuh Anda berubah secara bertahap. Sayap-sayap yang dulunya berbisik di udara, perlahan-lahan memendek, mengeras, dan menjadi flipper yang kuat, dirancang sempurna untuk mendorong Anda di dalam air. Anda merasakan tulang-tulang Anda yang dulu berongga, kini menjadi padat, memberikan balas alami yang tak ternilai untuk menyelam. Setiap gen yang membuat Anda lebih berat, lebih hidrodinamis, lebih baik dalam berburu di air, dipilih oleh seleksi alam. Anda merasakan bulu-bulu Anda berubah menjadi baju zirah. Dari bulu terbang yang ringan, mereka menjadi lapisan yang rapat, pendek, dan berlilin, membentuk perisai kedap air dan isolator termal yang sempurna. Anda merasakan bagaimana lapisan udara yang terperangkap di bawah bulu-bulu ini menjaga Anda tetap hangat di perairan yang membekukan, memungkinkan Anda berburu selama berjam-jam tanpa hipotermia. Tubuh Anda, yang dulu aerodinamis untuk udara, kini ramping dan berbentuk torpedo, membelah air dengan minim hambatan. Anda mengingat momen hilangnya penerbangan. Itu bukanlah sebuah kekurangan, melainkan sebuah pilihan evolusi yang berani. Dengan semua makanan di bawah air, mempertahankan kemampuan terbang yang mahal secara energi menjadi tidak efisien. Anda melepaskan langit, mengikat nasib Anda sepenuhnya dengan laut, dan sebagai hasilnya, Anda menjadi penguasa sejati di bawah sana. Anda merasakan kekuatan fisiologis Anda. Detak jantung Anda melambat drastis saat menyelam, paru-paru Anda mengempis, dan darah Anda menyimpan oksigen dalam jumlah besar. Ini adalah keajaiban biologis yang memungkinkan Anda menyelam ke kedalaman ratusan meter, menahan tekanan yang menghancurkan, dan tetap berada di bawah air selama lebih dari 20 menit. Anda adalah penyelam yang tak kenal takut, penjelajah jurang. Anda merasakan bagaimana peristiwa-peristiwa besar di bumi telah membentuk Anda. Perpecahan Gondwana menciptakan garis pantai baru, pendinginan global yang besar menciptakan lapisan es kutub dan arus sirkumpolar Antarktika yang kaya nutrisi. Perubahan ini, yang mematikan bagi banyak spesies lain, adalah katalis bagi evolusi Anda, menciptakan Eden baru, yang dingin namun melimpah. Anda adalah makhluk sosial, menemukan kekuatan dalam jumlah. Hudel Anda, panggilan kompleks Anda, dan kerjasama Anda dalam berburu dan membesarkan anak, adalah adaptasi perilaku yang sama pentingnya dengan perubahan fisik Anda. Anda adalah mata rantai vital dalam ekosistem, seorang pemburu dan sekaligus mangsa, menjaga keseimbangan yang rumit. Pada akhirnya, Anda adalah penguin modern,
Anda adalah bukti hidup dari kreativitas evolusi, sebuah simfoni adaptasi yang memungkinkan Anda tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang di beberapa lingkungan paling keras di bumi. Anda adalah kisah tentang transformasi radikal, tentang pengorbanan dan keuntungan, sebuah mahakarya alam yang terus menari dengan pasang surut kehidupan, pengingat akan keajaiban tak terbatas dari adaptasi di planet kita yang dinamis. Anda merasakan angin beku yang menusuk, membawa aroma laut dan ketahanan yang tak tergoyahkan. Ini adalah masa kini, dan Anda berdiri di lanskap putih Antartika yang luas, sebuah domain yang telah Anda taklukkan. Anda adalah penguin, bukan hanya satu individu, tetapi guardian kutub, sebuah kesaksian hidup akan semangat tak kenal menyerah dari kehidupan itu sendiri. Anda melihat ke sekeliling, ke koloni Anda yang ramai, ratusan, ribuan, bahkan jutaan makhluk yang bergerak dan bersuara. Setiap individu adalah sebuah mahakarya adaptasi, dirancang untuk bertahan hidup di salah satu lingkungan paling ekstrim di bumi. Di daratan, Anda mungkin terlihat seperti penari yang canggung, sebuah paradoks evolusi. Namun, begitu Anda melangkah ke dalam air, semua kecanggungan lenyap, digantikan oleh keanggunan dan kekuatan. Anda adalah penjaga ekosistem kutub, sebuah penghubung vital dalam rantai makanan yang rumit. Anda berburu krill dan ikan-ikan kecil, mentransfer energi dari dasar piramida makanan ke puncak, menjadi mangsa bagi anjing laut dan paus. Anda adalah regulator alami, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan di perairan dingin ini. Anda merasakan tubuh Anda, yang telah disempurnakan selama jutaan tahun. Flipper Anda, dulunya sayap, kini adalah pendorong yang perkasa di dalam air. Tulang-tulang Anda yang padat memberikan balas yang sempurna untuk menyelam ke kedalaman yang menghancurkan. Bulu-bulu Anda, lapisan rapat dan berlilin, membentuk baju zirah kedap air dan isolator termal yang tak tertembus, menjaga Anda tetap hangat bahkan di air beku. Mata Anda menembus kegelapan, melacak mangsa di kedalaman yang minim cahaya. Anda tidak hanya bertahan hidup sendiri. Anda adalah bagian dari komunitas yang kuat. Hudel Anda, panggilan vokal kompleks Anda, dan kerjasama Anda dalam berburu dan membesarkan anak, adalah strategi sosial yang tak ternilai. Ini adalah kekuatan jumlah, sebuah perisai melawan dingin dan predator, sebuah kesaksian akan ikatan yang terbentuk di bawah tekanan ekstrim. Anda adalah bukti hidup bahwa kehidupan menemukan cara untuk berkembang, tidak peduli seberapa keras lingkungannya. Jutaan tahun pergeseran benua, pendinginan global, dan evolusi predator telah membentuk Anda. Anda telah melepaskan langit, hanya untuk menguasai lautan, menjadi penguasa yang tak tertandingi di dunia es dan air. Namun, kisah Anda di sini belum berakhir. Meskipun Anda adalah puncak adaptasi, Anda kini menghadapi tantangan baru, perubahan iklim yang cepat, penangkapan ikan berlebihan, dan polusi. Ini adalah jejak kaki yang ditinggalkan oleh manusia, sebuah tekanan yang berbeda dari apapun yang pernah Anda hadapi dalam sejarah evolusi Anda yang panjang. Pada akhirnya, Anda adalah penguin modern, sebuah harapan dan sebuah peringatan. Anda adalah simbol ketahanan evolusi, sebuah keajaiban alam yang terus berjuang di garis depan perubahan iklim. Kisah Anda adalah pengingat bahwa meskipun kehidupan memiliki semangat yang tak kenal menyerah, ia juga rentan. Masa depan Anda, dan masa depan planet ini, terletak pada tindakan dan kesadaran kita. Anda adalah guardian kutub, sebuah testamen terhadap kekuatan luar biasa dari kehidupan itu sendiri, dan sebuah panggilan untuk melindungi keajaiban yang telah diukir oleh jutaan tahun evolusi.